Halo brosis, apa kabar kalian? Baik bukan? Alhamdulillah, kalau baik berarti doa saya terkabul. Oke, untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi atau mereview salah satu film bergenre apa ya? Horor yang berjudul Alive. Oke, film ini akan dibuka dengan seorang anak muda yang tampaknya adalah seorang YouTuber terbangun di pagi hari. Setelah mencuci mukanya, dia langsung menghadap kembali ke PC-nya, melanjutkan bermain game. Tiba-tiba dia merasa terganggu oleh suara berisik di luar sana, dan saat dia cek, ternyata dia mendapati pemandangan yang sangat mengerikan, di mana orang-orang seakan sudah tidak saling kenal, lalu dengan agresif saling menyerang satu sama lain. Terdengar juga suara gluduk-gluduk di luar. Dan saat pintunya dibuka, tiba-tiba tetangganya langsung aja nyelonong masuk. Terjadi perdebatan kecil di antara mereka berdua, namun akhirnya mereka berdamai. Di pemberitaan disampaikan kalau telah terjadi bencana nasional, orang-orang berubah menjadi zombie. Berhati-hatilah terhadap orang yang bermata merah, karena itu berarti orang tersebut sudah terjangkit virus yang mematikan. Melihat itu, si pemuda, kita sebut saja Baim, kembali teringat pada tetangganya barusan yang numpang pipis di kamarnya. Lalu dia mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Si tamu pun kembali dari numpang pipis bentar, lalu tiba-tiba matanya menjadi merah. Ternyata dia juga sudah terinfeksi karena gigitan. Si Baim ini sudah coba mengusirnya tapi terlambat. Dia coba menyerang Baim, tapi untungnya Baim bisa segera mendorong dia keluar ruangan. Malamnya, si Baim kelihatan menyesal karena selalu mengabaikan permintaan ibunya untuk berbelanja. Ternyata si Baim ini adalah semacam anak kosan yang tinggal di kota sendirian. Stok makanannya pun sudah semakin menipis. Setengah berputus asa, dia kemudian tertidur hingga malam hari dan akhirnya terbangun oleh suara minta tolong dari seorang polwan yang coba melawan para zombie seorang diri. Namun si Baim gak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma bisa menyaksikan dari atas apartemennya saat si polwan diserang oleh para zombie. Dia sudah coba berusaha berteriak agar si zombie ini meninggalkan si polwan, tapi malah memancing zombie lain untuk menyerangnya. Untungnya dia bisa selamat dari serangan tersebut. Setelah agak tenang, dia coba melihat keluar ruangan. Di sana dia dapati bahwa si polwan juga sudah menjadi seorang zombie. Keesokan hari terlihat dia mulai khawatir karena stok makanannya benar-benar sudah menipis. Yang dia punya hanya minuman keras dan beberapa biji pop mie. Dan saat dia membuka televisi untuk melihat-lihat info terbaru tentang virus, malah yang dia dapati adalah tayangan iklan yang tidak ada hentinya, termasuk iklan yang menampilkan seorang gendut yang sedang menyantap mie dengan lahapnya. Itu sungguh sangat menjengkelkan. Dan tibalah kita di hari ke-15, terlihat si Baim ini sedang slow banget, goyang-goyang jamet sambil mendengarkan lagu. Dia sedang sedikit mabuk. Sempat menghayal dikunjungi pacarnya, namun kemudian kembali tersadar oleh suara-suara manja para zombie di luar sana. Dia menjadi agak sedikit depresi tipis-tipis. Dengan emosi bercampur semangat 69, dia memutuskan untuk keluar ruangan. Di lorong dia malah jumpa orang yang sebelumnya dia usir. Belum rasa hilang kaget, tiba-tiba lorong sudah dipenuhi para zombie yang ingin menyerangnya. Semangat dan keberanian yang tadi pun akhirnya seketika hilang sirna entah kemana. Tanpa berlama-lama dia pun langsung mengambil langkah 1000 menghindari amukan para zombie. Untungnya dia bisa selamat kali ini. Hari-hari hanya berlalu dihabiskan dengan membuat rekaman singkat, main Mobile Legends, Ome, Azar, Bigo, dan lain sebagainya. Karena boring, akhirnya pun dia kemudian memutuskan untuk melakukan satu ide brilian. Dia ingin menggantung dirinya sendiri. Wow. Lagi santuy banget, bergelantungan, tiba-tiba dia melihat semacam sinar masuk ke kamarnya. Sinar itu menyadarkannya dari ide konyol tersebut. Setelah berhasil lolos dari kematian unfaedah barusan, dia coba mendekati jendela untuk melihat ke gedung seberang. Ternyata di sana itu ada sesosok cewek manis banget yang tadi menyorotinya dengan sinar lampu.
Keesokan paginya si Baim langsung terbangun, dia langsung menuju jendela ngecek si cewek. Sempat kecewa karena nggak ada tanda-tanda si cewek. Namun akhirnya dia pun senang karena si cewek ini kembali menampakkan batang hidungnya. Mereka kemudian berkenalan tanpa suara karena bahaya kalau misalkan ada suara bisa memancing para zombie. Nama sebenarnya si cowok ternyata adalah si Jong. Tapi kita sebut saja Baim lah ya kan biar enak. Sedangkan si cewek bernama Kim. Si cewek melihat Baim sepertinya sedang memegang perut, lalu insting kasih sayangnya pun mengatakan kalau si Baim ini sedang lapar. Makanya dia memutuskan untuk mengirimkan beberapa potong roti dan air. Caranya ialah melalui tali yang sebelumnya disambungkan melalui drone. Namun tali sebelumnya yang dipergunakan oleh si cewek malah dipergunakan oleh seekor zombie untuk memanjat ke kamar si cewek. Baim coba mengalihkan fokus si zombie menggunakan drone-nya namun gagal. Untungnya di detik-detik terakhir, si Kim ini berhasil mengkampak tangan si zombie yang menyebabkan si zombie tersebut harus mati untuk kedua kalinya. Malamnya si Baim ini memutuskan untuk bersilaturahmi ke kamar kosong tetangganya. Mana tahu kan di sana ada sembako yang bisa diciduk. Bermodalkan senter dan tongkat golf pemberian Tiger Woods, akhirnya dia pun melancarkan aksi. Namun dia penasaran karena melihat sesuatu di tempat tidur yang sepertinya sedang diselimuti. Saat dibuka ternyata itu adalah sesosok wanita yang telah meninggal dunia. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba dia malah diserang oleh seekor zombie. Untungnya si Baim ini sangat menguasai jurus langkah 1000 dengan baik, hingga kali ini pun dia bisa selamat. Hari pun berganti, di mana saat mereka berdua sedang asik curhat menggunakan HT, tiba-tiba terdengar suatu seperti suara hujan. Si Baim pun sangat senang lalu segera menuju ke arah jendela. Namun yang terjadi adalah itu bukan suara hujan, melainkan suara para zombie, ratusan jumlahnya yang menuju ke kamar si cewek. Keduanya sangat khawatir, namun untunglah ada suara lain yang mengalihkan perhatian para zombie tersebut untuk segera menjauh. Mereka lalu memutuskan untuk hidup bersama. Dengan nekat, si cewek pun langsung turun dari kamarnya. Teramat sangat menegangkan di saat si Kim ini berusaha mati-matian melawan ratusan zombie yang menyerangnya. Untungnya Baim segera menolongnya. Dengan bersenjata stick golf, dia coba menyelamatkan Kim dan akhirnya mereka pun berhasil lolos. Namun ketegangan kembali terjadi karena saat mereka tiba di lantai atas, gak ada satupun yang bisa dibuka. Tiba-tiba muncullah beberapa ekor zombie yang mengejar mereka dengan agresif. Untungnya di ujung keputusasaan ada seorang yang kemudian membukakan pintu untuk menyelamatkan mereka. Saat si penyelamat menawarkan makanan juga minuman, awalnya mereka ini malu dan khawatir, ragu juga, lapar juga. Namun kemudian dengan lahap mereka segera menyantapnya. Setelah si penyelamat ini duluan mencoba. Setelah selesai, si bapak ini lalu bilang, makanlah selagi ada sebelum tim penyelamat datang menjemput. Itu membuat mereka berdua sangat senang dan bahagia. Namun beberapa menit kemudian mereka ini malah pingsan. Si bangsat ini lalu membawa si wanita atau si Kim ini masuk ke sebuah ruangan yang ternyata berisi istrinya yang sudah terinfeksi. Ternyata dia sengaja menjadikan si Kim ini untuk dijadikan santapan istrinya. Dasar bangke. Si Baim coba menyelamatkan Kim yang terkunci. Si bapak yang mengira Kim sudah mati disantap, lalu membuka pintu untuk melihat ke dalam. Namun yang terjadi Kim ini selamat. Sedangkan si bapak malah disantap oleh istrinya sendiri. Kim lalu menembak kepala mereka berdua. Sialnya bunyi tembakan ini malah memancing para zombie untuk datang ke tempat tersebut. Adegan selanjutnya mengandung bawang, di mana tiba-tiba Kim menyerahkan pistol yang sebelumnya dia pegang kepada Baim. Sepertinya Kim ini sudah digigit. Dengan berat hati, Baim pun menodongkan pistol kepada Kim, si wanita pacar tetangga yang baru dikenalnya dan sudah mulai ada rasa saling suka. Namun untunglah tiba-tiba ada terdengar suara bunyi helikopter di luar. Mereka pun kembali terlibat adegan saling dorong versus para zombie.
Namun saat dengan susah payah mereka tiba di lantai paling atas, helikopter malah tidak kelihatan batang hidungnya. Sedih. Pintu penahan satu-satunya yang akan menyelamatkan mereka dari para zombie pun berhasil didobrak. Peluru satu-satunya sudah juga ditembakkan. Mereka akhirnya cuma bisa pasrah, bersiap menjadi santapan para zombie. Namun, di detik-detik terakhir tiba-tiba muncul helikopter berisi tentara yang langsung aja memberondong semua zombie tersebut. Mereka berdua kemudian lalu dinaikkan ke dalam helikopter untuk diselamatkan. Ternyata mereka berhasil diselamatkan karena para tentara penyelamat ini melihat unggahan si Baim beberapa hari lalu di media sosial. Film pun berakhir. Oke brosis, mungkin poin penting yang bisa kita ambil dari film ini adalah media sosial itu sebenarnya ada positif negatifnya seperti yang dilakukan Baim. Ketika dia menggunakan media sosial dengan baik, maka itu justru bisa menyelamatkan nyawanya beserta Kim dan nyawa beberapa orang lainnya. Namun sebaliknya jika salah dipergunakan bisa menjadi bumerang bagi kita masing-masing. Demikian di kesempatan kali ini. Bye-bye di sana, tetap jaga kondisi, jangan lupa subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.